Halo pecinta jam, hari ini kita akan ngobrol sedikit tentang jam. Tentunya masih jam-jam lawas atau jam kuno atau jam tua. Dan hari ini saya ada satu jam, kebetulan ini nemu di pasar luak ya, tanpa sengaja. Oke, langsung saja kita cek jamnya. Oke, oh iya, kita reset dulu ya. Jadi saya mengenakan Alba tahun 2000-an, sekitar 2006 untuk quartz ya. Oke, silahkan dicek di YouTube saya di videonya. Oke, hari ini kita langsung ke satu jam ini. Oke, dari judulnya saya mengangkat quartz crisis, atau dalam bahasa Indonesia adalah krisis quartz. Quartz itu dimaknai sebagai jam bertenaga baterai. Oke, secara harfiah quartz itu adalah kuarsa atau batu ya. Jam ini tidak langsung mengambil dari tenaga baterai itu, tapi disalurkan ke quartznya atau batu itu, lalu dia yang akan membuat ini besaran detik, 1 detik, jadi satu pukulan itu 1 detik, jadi perpindahan, saya lupa namanya, listrik ya kalau nggak salah, di batu itu ada 1 detik. Jadi inilah salah satu alasan kenapa jam baterai itu lebih akurat menurut beberapa orang, atau beberapa fakta, bahwa jam baterai memang mengalahkan jam mekanik di ketepatannya, dan kita tidak usah susah-susah memberikan dia tenaga dengan automatic winding seperti ini, atau kita putar crownnya. Tanpa seperti itu dia sudah jalan. Oke, di depan saya ada sebuah jam tahun 80-an. Jam ini menurut pedagangnya ini berasal dari tahun 80-an. Satu, ini adalah braceletnya, ini bracelet kuno, tidak keluar lagi sekarang. Ada yang bilang ini bracelet apa ya, tipe biji padi, ada yang bilang seperti itu, entah atau biji gandum, saya tahu. Tapi memang kecil, rantainya kecil seperti ini. Ini mungkin dari sini ya kelihatan lebih ke biji padinya. Lalu clasp-nya itu sudah lumayan enak, jadi dia bisa di-adjust ya. Ini caranya seperti ini. Oke, gampang. Terus kalau kita mau besarkan kecilkan, tinggal kita buka aja, kita adjust, kita udah. Oke, udah seperti itu aja. Nah, jam ini saya temukan dalam kondisi setengah layak pakai istilahnya. Jadi kondisinya masih dulu agak kotor lagi, tidak seperti ini. Lalu ini memang seperti ini. Kemungkinan pinnya ada, nah ini pinnya sudah lemah, jadi mungkin harus diganti. Dan bahkan penjualnya mengira tadinya ini adalah jam cewek, tapi dari panjang rantainya yang ini kayaknya hampir, ini panjang ya, panjang sekali ya, kalau 20 cm lebih. Ini ternyata memang jam cowok, dan stylenya memang square seperti ini. Nah, Alba waktu tahun 80-an sedang booming mengeluarkan jam-jam yang berbagai tipe, termasuk yang ini elegan ya tipenya ya. Oke, saya coba dulu sebelum kita bahas speknya. Oke, lumayan menarik juga. Pesannya kayak kayak smartwatch kayak ya, tapi yang kecil, dan ini enak sekali. Tidak terlalu berat tapi tidak terlalu ringan juga. Ini harusnya betul ini. Oke, ini mungkin kacanya masih bawaan, tapi saya nggak tahu apakah sebenarnya kaca atau mika. Tapi kalau ini kaca, dan kondisinya mungkin sudah agak buram, tapi ya layak atau tidak layak pakai itu tergantung Anda sendiri. Ada tulisan base metal, back stainless steel ya, water resistant dan sebagainya. Ada versi berapa dan sebagainya. Nah, saya tidak ngomong bahwa Pak ini kok jamnya ini asli atau enggak, tapi saya lihat build kualitinya dulu. Untuk jam tahun 80 sampai sekarang berarti dia sudah 30 tahun plus ya, hampir 40 tahun mungkin. Ini masih kokoh. Hanya ada bekas benturan di samping kanan kiri, dan mungkin ini warna aslinya lebih gelap
karena ada bekas-bekas coloringnya ya, coatingnya. Nggak tahu apakah ini nickel atau apa, saya nggak tahu. Si penjualnya ngasih lihat ini. Oh oke. Ini mengingatkan saya pada generasi awal Seiko ketika membuat jam baterai ya. Beberapa skemanya kalau nggak salah seperti ini. Oke, seperti itu. Nah, ini yang menarik. Ketika saya dapat, penjualnya bilang, Mas, ini harus diganti kayaknya. Dia bilang IC-nya gitu. Saya nggak tahu IC itu apa. Loh, kok jam ada IC-nya? Ini komponen listrik apa gitu. Dia bilang kalau komparannya masih bagus nih Mas, masih bersih dan sebagainya. Dia tes dengan baterai, ternyata benar, kadang mati sendiri. Ternyata, nah ini saya bawa ke tukang jam, tukang reparasi, dan dia ketawa, loh kok jamnya masih hidup Mas? Iya saya dapat ini dari ini Pak, dari Loha gitu. Oh itu dulu jam lumayan katanya. Di tahun 80 jam-jam seperti ini harganya cukup mahal. Dalam artian tidak mahal semahal jam mekanik ya, tapi ini masuk ke pembicaraan. Ini mengawali keberadaan jam-jam baterai di hari ini. Nah, mesin-mesin jam baterai yang seperti ini sudah mulai jarang karena mesin buatan Cina itu tidak sekompleks ini. Bahkan komponennya kalau sekarang rusak itu kita tinggal buang saja. Kita beli nggak sampai 20.000, kadang 15.000, ada yang ya mungkin ada yang bagus 30.000. Penjualnya bilang, oh ini ganti mesin aja 15.000 beres Mas, baterainya 10.000, dia bilang gitu. Loh 25.000 saya dapat jam baru. Lah iya Mas, tapi saya kekeh, enggak Pak ya, saya ini ganti IC aja nggak apa-apa. Nah itu Mas, harga IC-nya itu kayaknya sekitar 25.000. Ya, saya nggak bayangkan kalau jam baterai itu seperti itu ya Pak ya. Ya. Nah jadi yang apa ya, kata bapaknya itu intinya mekanismenya itu di sini. Jadi dia yang menentukan detikannya itu benar atau tidak. Kualitas baterai juga menentukan. Dan ini dibersihkan kembali dalamannya. Tapi saya lupa tidak minta dibersihkan kaca dan sebagainya. Intinya seperti itu. Jadi harga saya servis ini dengan belinya itu hanya terpaut sedikit lah. Jadi kalau di total mungkin ya worth it lah. Nanti gak enak kalau ngomong di sini. Oke, ini tukang reparasi yang lihat ini takjub juga. Dia bilang kok masih ada orang yang punya jam yang seperti ini dan mau diservis. Biasanya kan orang ganti mesin itu aja ya, jam-jam style. Saya bilang enggak Pak, ini ada garansinya, garansi IC-nya. Jadi dia punyanya IC itu yang dia beli tanggal sekitar segitu lah, bulan segitu. Oke, bulan 11 tanggalnya 12 2019. Nah ini dia garansi katanya, ini setahun aja saya berani gitu. Kalau baterai biasanya malah digaransi. Dia bilang IC dan baterai dia garansi. Nah saya tanya Pak, ini memang rantainya asli ini? Ya memang aslinya ini, dan kalaupun diganti harus yang tipe ini. Oke, ya, kita tutup lagi ya. Nah kita lihat face nya, dialnya ini semacamnya tekstur ya, kayak apa ya, cubicle atau apa, kayak ada sudutnya gitu ya. Oke, cahayanya saya adjust dulu ya, mungkin Anda bisa lihat nanti di foto. Nah ini seperti itu, ada garis. Nah ini ada kayak diamondnya itu. Kata bapaknya kalau Alba itu kadang diamondnya itu bagus Mas. Nah, mungkin kayak Swarovski atau, tapi gak mungkin ini pernah kena air, kerendam dan sebagainya, jadi tidak bersih full. Nah saya pengen ngobrol Alba tahun 80 ini ternyata menjadi saksi mungkin sebuah peristiwa namanya quartz crisis atau quartz revolution. Sebenarnya bukan yang krisis, bukan quartznya, tapi adalah jam mekaniknya. Jam mekanik itu jam yang bermesin ya, jam yang mengandalkan tenaga winding misalnya. Nah yang jadi masalah sekarang jam-jam seperti yang pernah saya review sebelumnya, seperti jam ini misalnya. Nah ini ketika tahun 1960-70 dia percaya karena jam quartz ini belum ada, jam bertenaga baterai ini belum ada.
Jadi satu-satunya jam ya ini. Jadi orang kalau mau beli jam itu mungkin mahal sekali. Kata yang jual ini dulu, jam yang ini itu seharga 2 kambing. Kalau Seiko itu 1 kambing, ini 2 kambing, kayak gitu ngomongnya dia kayak gitu. Saya percaya aja. Dan memang orang yang punya jam itu nggak sembarangan orang di tahun-tahun 60 70. Nah ketika tahun 70-an quartz crisis masuk ke Indonesia, dan mungkin pertengahan 70-an ya, karena Seiko itu pertama kali mengembangkan Seiko Astron kalau nggak salah tahun 1969, itu sudah masuk museum kan. Seiko Astron itu salah satu Seiko pertama yang pakai apa namanya quartz ya, dan itu mungkin jadi collectible. Nah Alba ini adalah salah satu line up atau bagian dari perusahaan Seiko yang setahu saya khusus membuat jam-jam baterai, dan dikenal dia awet gitu ya, akurasinya bagus, awet, dan mungkin sekarang lebih terjangkau. Sementara dulu mungkin harga ini juga separuhnya jam yang tadi. Nah itulah quartz crisis itu memulai kondisi bahwa jam mekanik itu nggak wajib lagi kita beli, karena kita bisa beli yang ini yang lebih murah, bahkan mungkin harganya 1/10 atau 1/100 mungkin kalau dibandingkan dengan jam mekanik. Terang saja karena jam-jam Swiss itu mungkin kalau dulu harganya 2 atau 3 kambing, kalau kita beli ini aja mungkin ya nggak sampai 1 kambing 1 kambing 1 juta misalnya. Lalu beli jam 5 juta waktu itu kan kesulitan, kalau harganya ratusan ribu mungkin masuk akal. Nah padahal dulu harga sepeda motor aja katanya puluhan ribu gitu ya, berarti harga jam itu mungkin ya hampir menyamai motor. Untuk punya jam tangan seperti ini mungkin ya harus struggle lah gitu, nggak semua orang punya, mungkin orang berada. Nah ternyata Alba itu mungkin memasarkan jam-jam seperti ini di Indonesia, dan jumlahnya sangat banyak. Memang Alba yang saya tahu gitu logonya ini ya kan, logo yang dari Seiko. Tapi orang-orang bilang dulu memang sebelum banyak yang beredar yang ini nggak ada logo apa-apa, seperti jam-jam dari Eropa dan sebagainya. Nah, hanya nomor reference, terus speknya seperti apa gitu aja. Kalau water resist gitu. Dan ini jam fashion maksudnya ya, meskipun mungkin ya tangannya enggak yang begitu besar gitu ya, biasanya yang punya ini ya tipe-tipe ya pekerja kantoran yang mungkin indoor gitu ya, atau pengusaha gitu. Nah enggak cuma itu saja, ternyata quartz crisis itu katanya memicu tren. Jadi tren penjualan jam itu yang paling laku jam-jam Jepang dulu di Asia sendiri. Jadi kayak jam-jam dari Swiss itu kena imbasnya, sehingga banyak yang gulung tikar katanya. Salah satu jam yang berhasil bangkit itu katanya Zenith, sampai ada yang bilang pabriknya itu apa namanya sudah nggak produksi lagi dan sebagainya. Beberapa jam bahkan baru bangkit tahun 2000-an. Ada memang yang stay kayak Rolex itu terus katanya, dan merek-merek yang high class, high end gitu ya. Sementara untuk jam-jam yang mungkin biasa gitu kalah ya. Sementara Seiko dan salah satu line up quartz itu sampai sekarang dia eksis. Bahkan kalau orang-orang mau cari jam di beberapa toko itu yang disodorkan pertama kalau enggak Alba ya kalau nggak salah, untuk yang mungkin masuk agak bawah gitu ya. Alba pun sekarang rata-rata harganya bisa sampai 500 sampai 1 juta mungkin yang bagus. Oke. Perkembangan jam sebelum sampai ke LED dan sebagainya memang diawali yang seperti ini, the rise of quartz ini. Tahun 78, pada tahun 1978 itu ada namanya Seiko Grand Quartz. Itu persaingannya dengan Omega, karena ternyata Omega itu punya marine chronometer ya, akurasinya 12 detik per tahun dengan quartz circuit. Nah persaingan Omega itu juga masih banyak di Indonesia, Omega Deville atau apa sih itu yang quartz, dan masih tinggi harganya, mungkin sampai 400-500. Sementara ini aja under 100 kondisi yang seru, yang under 100. Nah Seiko itu sampai sekarang masih eksis, tapi di Eropa sana yang terkenal ada Swatch
ya. Salah satunya adalah Swatch Group. Swatch itu ya jam Swiss tapi yang tidak terlalu mahal katanya ya. Oke, saya ingin bahas lagi bahwa tanpa adanya quartz krisis atau inisiatif Seiko untuk membuat produksi jam baterai dan massal, dan akhirnya sekarang memicu mungkin ya quartz krisis 2 yang beneran quartz bagus itu kalah dengan yang bikinan ecek-ecek. Jadi kebetulan saya nggak ada contohnya, lain kali ya. Jadi mesin-mesin jam dari bikinan Cina yang katanya hanya 15.000, 20.000 itu harga retailnya kalau kita beli mungkin 100 gitu, satunya 10.000 atau kisaran $1 lah. Bayangkan kita punya jam mesin $1 dengan baterai mungkin $1, jadi 2 jam $2 kita punya jam dan mesin. Lalu untuk bodinya sendiri, case nya sendiri dan braceletnya sendiri mungkin lebih mahal ketimbang harga mesinnya atau movementnya. Itu masuk akal nggak? Ya masuk akal aja zaman sekarang. Bahkan sejak saya kecil saya nggak tahu kalau jam-jam yang saya pakai itu mungkin ya dalamannya cuma itu yang harganya $1 itu. Iya kan? Nah kalau ini tipe ini saya yakin dari sustainability-nya, dari efek ke lingkungan ini lebih bagus karena ini bisa diservis. Karena dalamnya gear-gearnya itu nggak plastik. Tadi kan sudah ya. Dalamnya itu nggak plastik. Dan itu ada spare partnya. Dan untuk tipe tertentu ini ada tipenya di sini. Ada reference numbernya itu sama. Dan mayoritas untuk yang tipe itu tuh sama. Nah itu. Ya ini khas Seiko sekali ya. Angka-angkanya V23654880 RO atau RG. Nah, yang saya bayangkan adalah prinsip satu, jam itu bisa direparasi, ya kan? Yang kedua, mesin jam itu tidak langsung kita buang karena itu akan jadi sampah plastik, salah satunya mungkin logam atau logam bahaya. Baterai ketika kita pakai baterai yang bagus itu mungkin 1 tahun lebih bisa, tapi baterai yang jelek 3 bulan dan sebagainya. Nah, itu akan mempengaruhi pola kita. Bayangkan itu 1 juta orang melakukan hal itu, beli buang rusak buang yang jadi, maka ada 1 juta sampah jam seperti itu. Alangkah lebih baiknya kalau pola pikir kita kembalikan ke meskipun jamnya movementnya baterai quartz tapi dia bisa diservis. Nah yang lainnya adalah mekanik jam atau tukang reparasi jam, itu mereka tidak kehilangan pekerjaan atau pekerjaan mereka berubah dari tukang servis menjadi tukang ganti mesin dan ganti baterai, udah selesai ya kan. Oke, mungkin itu aja, agak panjang, semoga bermanfaat. Untuk quartz crisis teman-teman bisa baca lebih banyak karena persaingan jam antara Jepang dengan Swiss itu sangat ketat. Saya baca bahkan ada kompetisi yang pernah nyaris dimenangkan Seiko, dan katanya kompetisi itu sampai sekarang udah nggak ada atau dihilangkan, Basel Swiss kalau nggak salah. Oke, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Ini hanya cerita aja, semoga bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat tidak usah ditonton dan